Apakah banyak dari kalian yang penasaran kenapa kasus korupsi gula tahun 2015 baru diangkat sekarang? Oke. Tadi kan sebelumnya gue bikin VT itu tentang korupsi gula ya yang terjadi di Indonesia oleh Bapak mantan Menteri Perdagangan itu adalah Bapak Tom Lembong. Kan, terus beberapa komentar bilang sama gue, ini pasti presidennya tahu, terus udah gitu juga ini nggak mungkin nih dia bisa melakukan ini tanpa persetujuan presiden dan lain sebagainya. Oke. Ini gue coba mengutarakan opini gue ya, tapi bukan berarti gue membela pemimpin pada saat itu, tidak. Cuman harus kita bedakan di sini bahwa kita harus mengerti dulu poin dari sebuah tindakan korupsi ya, yang seyogianya itu sudah terjadi di negara kita, baik itu di tingkat paling bawah ya, di organisasi tingkat paling bawah sampai dengan paling atas. Dan ini tuh sudah menjadi tradisi seperti mengakar gitu ya, yang terjadi berpuluh-puluh tahun gitu di negara kita gitu ya. Sepengalaman gue pernah bekerja di perusahaan yang dalam perusahaannya terjadi korupsi. Lalu pertanyaannya, pemimpinnya atau ownernya tahu nggak sih, terlibat nggak sih gitu? The answer is no, karena pemimpin perusahaan gue saat itu tidak mengetahui bahwa anak buahnya melakukan korupsi. Kenapa? Kok bisa? Bayangin, dia korupsi selama 7 tahun dan tidak terdeteksi. Siapa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Pasti ada. That's why kita suka menamai orang tersebut koruptor, atau misalnya terlibat dalam jaringan mafia dan lain sebagainya. Honestly, di Indonesia itu kita mempunyai birokrasi yang sangat sulit ya. Jadi ada birokrasi yang ngejelimet lah gitu untuk beberapa divisi di pemerintahan. Dan juga menurut gue faktor hukum yang juga masih nggak begitu straight gitu ya, akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan korupsi. Ditambah lagi, orang-orang yang melakukan korupsi ini sudah pasti dia adalah orang yang cerdas dan pintar. Kenapa? Karena dia bisa tahu tuh alternatif apa yang harus dia lakukan ketika ini akan tercium. Lalu kalau dia mau melakukan korupsi itu, kira-kira langkah-langkahnya apa, siapa aja orang yang bisa dia ajak untuk menjadi afiliasinya dia, untuk bergabung bersama dia. Dan tentunya namanya juga korupsi, nggak mungkin langsung ketahuan ya kan. Cuman ya balik lagi, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Bangke mau ditutupin pasti tercium juga gitu kan ya. Jadinya korupsi yang dilakukan tahun 2015 ini kemungkinan sudah tercium sejak lama. Tetapi untuk menjadi bentuk pidana itu harus punya bukti yang kuat. Jadi kita tuh nggak bisa sembarangan untuk mempidanakan orang, untuk menjadikan orang tersebut tersangka, lalu kita naikkan ke ke pengadilan, itu tuh nggak mudah gitu ya. Terlebih banyak sekali orang-orang yang terlibat di dalamnya pasti akan nutupin nih, nggak mau ikutan terseret gitu ya. Nah itu kenapa orang-orang jujur di Indonesia itu sulit untuk memberantas korupsi. Begitu kurang lebih ya. Kalau yang menurut gue ya, penjelasan dari Kejagung ini kan sebetulnya ini tuh sudah ada 90 saksi yang diperiksa. Terus udah gitu juga banyak orang-orang yang sudah dilibatkan juga untuk membongkar kasus ini gitu. Dan gue yakin pasti mereka sempat menemukan jalan buntu untuk akhirnya bisa membongkar ini. Dan akhirnya sekarang dibongkar. Mari kita sama-sama melihat dari sisi positifnya gitu ya. Jangan setiap kali itu kita langsung menjudge seseorang, langsung berpikir wah si ini pasti terlibat, si itu pasti terlibat. No, I mean wait, kita tunggu dulu, kita percayakan kepada Kejaksaan Agung untuk bisa menyelesaikannya ini dengan baik supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke?